Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini gue akan review lagi teman-teman ya, aplikasi pinjaman online ya. Kali ini kita bahas aplikasi modal nasional. Banyak pertanyaan juga yang masuk ya mengenai info terbaru dan update terbaru mengenai resiko terberat jika teman-teman mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar di aplikasi modal nasional. Terutama untuk masalah debt collector lapangan ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue akan bahasnya teman-teman. Namun sebelum kita membahas ke video selanjutnya, teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, alangkah baiknya untuk mensubscribe terlebih dahulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputaran pinjaman online yang gua berikan. Oke, modal nasional ya, ini adalah pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan dan AFP teman-teman. Ya, modal nasional ini adalah pinjaman legal ya. Dan modal nasional ini termasuk pinjaman yang mungkin banyak peminatnya juga teman-teman. Nah, untuk limit pinjaman di aplikasi ada di modal nasional ini bisa mencapai 50 juta rupiah ya. Dan untuk suku bunganya per harinya itu adalah di angka 0,08% per hari. Selanjutnya untuk teman-teman yang menanyakan masalah debt collector lapangan, mungkin kalian mengalami kendala telat bayar ya ataupun gagal bayar ya. Resiko pertama yang harus kalian hadapi tentunya adalah teror dan ancaman yang diberikan dari debt collector internal modal nasional. Ya, di mana untuk teror dan ancaman yang barbar seperti pinjaman online ilegal, berkata kasar ya, mengancam kalian, itu sudah pasti kalian terima karena ya resikonya memang seperti itu. Ketika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi modal nasional. Ya, bahkan sebelum jatuh tempo ya ada peringatan bahwasanya ya kalau tidak ada pembayaran, kalian akan didatengin oleh debt collector lapangan dari aplikasi modal nasional. Ya, selanjutnya buat teman-teman yang menanyakan debt collector lapangan, ya mungkin sampai saat ini modal nasional belum memiliki debt collector lapangan, hanya saja teror dan ancamannya yang barbar seperti pinjaman online ilegal. Hati-hati aja buat kalian teman-teman nih yang mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar ya. Karena meskipun modal nasional belum ada debt collector lapangan, tapi untuk masalah terornya itu yang perlu kalian harus waspadai ya. Teman-teman jangan sampai stres ya, jangan sampai panik ya, karena itu semata-mata hanya ancaman belaka dan faktanya tidak ada debt collector yang datang ke rumah. Abaikan saja teman-teman ya, kalau perlu ya kalian blokir aja lah. Nah, selanjutnya untuk Slik OJK-nya nih teman-teman ya, apakah masuk Slik? Ya, untuk modal nasional hanya tagihan yang besar saja yang masuk Slik ya, atau data kalian masuk ke Slik. Sehingga teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman ya seperti KUR ataupun KPR. Ya, jadi ketiga resiko tersebut harus kalian hadapi jika mengalami kendala telat bayar di aplikasi modal nasional. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum ada dananya untuk membayar tagihan di aplikasi modal nasional, ya jangan dipaksakan ya. Kalaupun ya ada teror dan ancaman, ya abaikan saja yang tadi sudah gue bilang ya. Kalian harus tetap waspada dan hati-hati aja ya. Karena kalau untuk debt collector lapangan sampai saat ini belum ada teman-teman. Jadi aman buat kalian yang ingin gagal bayar. Tentu saja resiko-resiko tersebut harus kalian hadapi karena pada dasarnya ya semua pinjaman online itu sama seperti itu teman-teman. Ya, untuk beberapa resikonya gitu. Karena modal nasional ini tergolongnya sebagai pinjaman semi legal, di mana pinjaman semi legal itu rata-rata tidak memiliki debt collector lapangan. Kenapa bisa tahu bang? Ya karena ada beberapa pengalaman yang memang galbay di aplikasi modal nasional itu belum ada debt collector lapangan ya teman-teman. Ya, di grup kawan pinjol juga teman-teman yang galbay di modal nasional ya sampai saat ini aman. Ya meskipun galbaynya selama bertahun-tahun ya, paling 1 tahun, 2 tahun, aman teman-teman. Sampai saat ini belum ada debt collector lapangan, karena debt collector lapangan dari aplikasi modal nasional itu belum ada. Ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin ditantengin oleh debt collector lapangan modal nasional, boleh tulis di kolom komentar
dari daerah mana kalian, tagihannya berapa, nanti kita sharing dan diskusi lagi, dan kemudian gue akan buat videonya dan memberitahukan atau informasikan kepada teman-teman semua gitu teman-teman ya. Jadi ini gue rangkum untuk sampai saat ini modal nasional belum ada debt collector lapangan. Dan di beberapa pertanyaan juga mungkin, Bang, saya dikirim WhatsApp yang katanya mau datang ke rumah. Ya itu cuma ancaman saja teman-teman. Teman-teman jangan takut ya, apalagi panik untuk menghadapi teror yang diberikan dari debt collector modal nasional. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam.